Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah atas segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan pada saat ini. Hal itu terbukti ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, di tengah-tengah kami akan mendengarkan sabda-Mu ini, agar kiranya Engkau menguduskan hati kami, sehingga setiap pribadi kami benar-benar dapat menerima sabda-Mu ini. Terlebih lagi ya Tuhan, kami semua dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini
kita mengetahui bahwa situasi dan kondisi kita di mana kita semua sedang berada di tengah-tengah wabah virus corona. Dan mungkin juga banyak di antara kita yang dirugikan akibat virus corona ini. Salah satu kerugian yang kita rasakan adalah kehilangan pekerjaan. Tentunya dalam situasi dan kondisi seperti ini, banyak orang di antara kita yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari seseorang yang baik hati, yang mau menolong tanpa pamrih. Pertolongan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk material, sembako, ataupun pertolongan dalam bentuk lainnya. Pertolongan seperti ini pun juga pernah terjadi, terkhususnya dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana Simon Petrus dan teman-temannya yang sangat kesulitan mencari ikan. Dari malam hingga pagi hari, mereka mencari ikan, namun tak satu pun ikan yang didapatkan. Ketika hari mulai siang, mereka melihat seseorang yang berdiri di pantai. Seorang tersebut adalah Yesus. Ia berdiri di pantai. Ia pun berkata kepada mereka, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Karena tak mendapatkan apapun, lalu Yesus berkata kepada mereka agar mereka menebarkan jala yang mereka bawa itu ke sebelah kanan perahu mereka. Setelah itu tak lama kemudian, jala yang mereka tebarkan tepat di sebelah kanan perahu mereka mendapatkan banyak ikan. Dan ikan-ikan yang mereka dapatkan itu sampai tidak mampu untuk mereka tarik. Dari perikop bacaan kita pada saat ini, ada dua hal yang dapat kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hal pertama yang dapat kita lihat adalah selalu mengandalkan Tuhan. Dalam pembacaan kita dapat kita lihat bahwa Simon Petrus dan rekan-rekannya sangat kesulitan untuk mencari ikan. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa suatu pekerjaan jika tanpa campur tangan dari Tuhan, maka pekerjaan itu tidak akan menghasilkan apapun. Namun berbeda jika pekerjaan yang dilakukan Tuhan ikut turut campur tangan di dalam pekerjaan itu, maka akan memperoleh hasil yang baik. Sama halnya dengan Simon Petrus dan teman-temannya, di mana Tuhan memberikan campur tangannya sehingga mereka menghasilkan banyak ikan. Begitu pula bagi kita sekalian, Bapak Ibu, selalu andalkanlah Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita, dalam setiap hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka setiap pekerjaan dan aktivitas kita, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Yang kedua, yang dapat kita lihat dari perikop kita ini adalah pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Pada perikop bacaan kita saat ini, dapat dilihat bahwa Tuhan Yesus mau mengulurkan pertolongannya bagi para murid-muridnya yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan karena tak memperoleh satu pun ikan di saat mereka pergi untuk mencari ikan. Tuhan Yesus menolong mereka dengan berkata kepada murid-muridnya untuk melemparkan jala yang mereka bawa ke kanan perahu mereka. Ketika mereka mengiyakan dan mau melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka banyak memperoleh hasil tangkapan. Mereka banyak memperoleh ikan-ikan di dalam jala mereka. Jika
mereka tidak mau melakukan apa yang Yesus perintahkan itu, tentu saja mereka tidak mungkin mendapatkan satu ekor pun ikan di dalam jala mereka. Mungkin kita juga pernah, Bapak Ibu, merasakan pertolongan dari Tuhan, di mana pertolongan Tuhan itu datang di saat kita membutuhkan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita di sini, apakah kita merespon pertolongannya itu dengan baik, dengan tepat, seperti yang Simon Petrus lakukan dan teman-temannya itu? Ataukah kita tidak peka dengan pertolongan dari Tuhan kepada kita? Karena tidak peka, kita kemudian mengabaikan pertolongan dari Tuhan itu. Yang bisa menjawab hal ini hanyalah diri kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam situasi dan kondisi kita saat ini, tentunya kita membutuhkan uluran tangan pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita ingin agar Tuhan turut campur di dalam setiap kehidupan kita, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ketika kita mau melakukan hal yang demikian, maka pertolongan dari Tuhan pasti akan datang dan menghampiri diri kita masing-masing. Dan yang perlu kita ingat di sini juga, Bapak Ibu, pertolongan dari Tuhan itu kita tidak tahu waktunya. Terkadang cepat, terkadang lama. Yang tahu hanya Tuhan. Namun yang harus kita yakini adalah pertolongan dari Tuhan itu adalah tepat dan indah pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.